Mama ternyata, maksudnya selama aku di karantina, dia tuh juga berjuang di situ kayak nempelin, promosiin, bla bla bla. Itu sih makanya dapat Miss Favorite karena mama sebenarnya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murang Kali. Oke, kali ini saya mau mendatangkan seorang wanita cantik, masih muda. Ya, sama saya beda 3 tahun lah, beda 3 tahun. Sama ibu bapaknya maksudnya. Apa namanya? Ini salah satu, kalau menurut gua gini, salah satu aktris terus menjadi seorang penyanyi, mencoba masuk ke dunia yang berbeda lagi dari dunia acting. Itu sangat jarang yang berhasil. Salah satunya adalah yang berhasil yang sampai sekarang juga masih asik banget gitu ya, adalah BCL, Unge, Bunga Citra Lestari. Nah, gue melihat bahwa pada saat sosok wanita cantik ini muncul di showbiz Indonesia, ternyata dia kayak, wah ini nih, kayak kok saya bisa, kayak apa namanya, kayak flashback gitu, melihat bahwa dia aktris, sukses, nyanyi juga sukses gitu. Saya akan panggilkan Tante Titik Puspa. Oh bukan, salah. Mawar. Sini Mawar. Jauh banget ya Mawar Tante Titik Puspa. Gimana kemarin, Man? Tenang dong, tenang gitu. Gue kayak jaksa banget. Kita olahraga dulu. Oke. Gimana? Lagi ngerjain apa? Sekarang lagi persiapan film, Kang. Film apa sih? Oh masih boleh, nggak boleh? Iya, nanti kita bahas. Tapi film ini aja. Genrenya apa? Horor, action, drama? Drama. Kalau kamu tuh pernah ngerjain film apa aja? Drama, horor? Drama pernah, action. Oh, drama udah pasti lah. Action biopic pernah. juga pernah. Horor pernah. Horor pernah. Jadi yang belum apa? Komedi. Iya, komedi. Drama komedi pernah. Oh, pernah. Sih. Tapi nggak kebagian yang ngelawak gitu, nggak. Oh, berarti udah dong semua. True story. True story ya? pernah. Oh, pernah juga? Udah. Ya, yang film apa? Teman Tapi Menikah 2. Oh, itu true story ya? Iya, Oh. jadi biopic gitu. Jadi aku kayak jadi kayu dia gitu. Oke. Pertanyaan pertama adalah ini. Apa itu? Coba baca. Murang Kali. Apa artinya kira-kira? Ini bahasa Sunda. Nah, tapi ngelihat dekorasi, desain dan sebagainya, kira-kira artinya apa nih Murang Kali itu? Anak-anak bukan deh. Ini iya. baru bintang tamu yang langsung anak-anak, benar. Oh, bener. Tapi ini bahasa halus. Kan kalau bahasa daerah itu kan banyak ada bahasa kasar, ada bahasa halus gitu kan. Itu Murang Kali itu anak-anak tuh bahasa halusnya. Jadi memang kita kita ngobrol masalah waktu kecil kamu, bukan waktu kecil saya. Oke. Waktu kecil kamu. Cuman sebelum ngobrol waktu kecil kamu, gue yakin jutaan fansnya Mawar itu tahu Mawar itu orang mana dan sebagainya. Sok terangin lagi, kamu tuh sebenarnya orang apa sih? Gitu, orang Mawar De Jong atau Mawar De Jong? Nanti dulu tuh, banyak yang salah loh. Ya kan? Halo semuanya, aku Mawar De Jong. Mawar De Jong ya? Iya, Mawar De Jong. Papaku asalnya dari Belanda, mamaku dari Medan, mamaku suku Karo. Medannya Medan Karo. Iya. Belandanya nggak ada ya, kalau Belanda mah nggak ada kayak kesukuan gitu ya? Nggak ada ya, berarti memang Belanda aja udah. Oke. Orang Medan, ada bapak Belanda. Nah, lahir itu di Harlem, New York, gede di Tanah Karo Medan, berkarir di Jakarta. Jadi kamu tuh maksudnya mau apa? Coba terangin. Jadi aku lahir di Harlem, Belanda. Kenapa? Maksudnya nggak di Belanda? Harlem Belanda? Iya, di Belanda. Ini siapa yang nulis? New York lagi. Wah, memalukan saya aja. Harlem Belanda. Ini yang namanya Harlem selalu di New York aja. Ternyata di Belanda tuh ada Harlem. Iya, ada. Oke. Terus gedenya di Medan, tapi Gede di Medan. Lahir di Medan.
Lahir di Belanda. Lahir di Harlem, New York. Pindah ke Medan tuh? Umur 3 tahun sampai SMP kelas 3. Oke. Abis itu pindah ke Jakarta. Mending buka ini yuk. Okay. Buka locker. Ini aku ikut buka kan? Iya, kan kamu yang mau buka ini agak. Coba. Bawa sana. Oh, masih dari Kalinda sama mama. Aku malu banget. Sebentar, ini gurunya belum bertanya, ini pertanyaan apa? Kamu udah oh aja. Biasa, kalau apa namanya, soal-soal dari guru-guru tuh sesama guru kan pasti udah whatsappan kan. Man, ini pertanyaan ini nih gitu kan. Jadi gua udah tahu sebenarnya pertanyaan ini apa. Tapi kok sampai mau menangis gitu ketawanya, kenapa ini? Sebentar ya. Pertanyaan buat yang lihat kan supaya tahu. Oke. Ada apa dengan seragam SMP dan stereofoam? Buka dulu stereofoamnya, itu liatin di saku, buka stereofoamnya. Apa nih? Masa apa ini? Ayo ingat. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan ujian yang itu tadi intro ya, anggap aja pertanyaannya baru sekarang. Ujian pertama, ada apa dengan seragam SMP dan stereofoam dan minuman ini? Kamu masa ada makan masukin ke kantong ini sih? Okay. Ceritain. Sedikit cerita. Aku pas SMP, ini kantong aku selalu jauh banget robek sampai kayak bener-bener kelihatan semua gitu. Itu karena aku dulu nggak pernah bawa tote bag gitu kan, Kang. Nah, aku rajin jajan. Tapi kan bawa tas. Iya, jadi kan ada les tuh setiap siang gitu kan. Udah pulang sekolah berarti? Pulang, tapi tas kan masih di kelas karena bawa buku kan berat juga. Jadi tas ditaruh di kelas, turun tuh jajan, beli makanan buat les. Nah, aku nggak pernah tuh punya tote bag kan pas masih SMP kan. Nah, terus aku pertama kalinya nih masukin nasi bungkus ke kantongku. Muat gitu. Terus akhirnya kayak bener-bener kantong sini minuman, kantong sini makanan. Itu maksudnya. Iya, mie goreng, nasi goreng gitu masuk kantong semua. Emang pakai styrofoam? Nah, kadang styrofoam, kadang ini sih apa bungkusan kayak nasi padang gitu. Serius? Iya. Kan bisa bercecer-cecer dong? Enggak sih, untungnya kan ini kan gini terus diplastikin lagi kan. Terus sering hujan, Kang. Sering banget hujan jadi kayak bingung, aduh makanannya gimana nih? Udah masukin kantong gitu. Gue baru pertama kali dengar. Tapi aku gak nyangka banget yang ini yang diambil. Bener kan? Bener. Aduh. Enggak, gue baru pertama kali denger ada kayak gitu. Biasanya kalau dimasukin coklat gitu mah oke lah ya. Ini masa apa tadi? Apa aja tadi? Biasanya makanannya apa aja? Mie goreng, nasi goreng, bakso. Semuanya masuk kantong. Bakso apaan? Bakso yang ini loh, yang diplastikin terus yang digigit gitu, habis itu dimakan gitu. Aduh. Iya, pas SMP jajanannya gitu. Untuk para fansnya Mawar, apakah kecewa sekarang kalian? Maafkan aku semuanya kalau kalian malu. Aduh. Kalau fansnya kamu ada namanya? Ada. Apa? Mawaris. Hah? Mawaris. Jadi jangan. Oh, ada Mawaris juga di sini. Oh, ternyata banyak cowok ya. Oh. Mawaris. Kamu mah bukan Mawaris, men. Lu mah apa ya, bunga belekok lu. Tapi itu pernah nggak kejadian pas di sagu itu pecah misalnya? Sampai berantakan nih. Tadi misalnya mie goreng, bakso tuh, gawat tuh bakso tuh. Enggak sih. Ya paling kayak apa anginnya keluar, kalau bakso kan anginnya kan keluar gitu kan. Jadi kayak ngempes gitu kayak habis vakum. Tapi kalau mie paling kayak enggak sih, nggak pernah ya. Tapi Benar, jangan ditiru ya guys, karena adegannya berbahaya gitu. Hanya dilakukan profesional. Tapi asik, Ben. Apa itu berarti apa namanya? Menggunakan ini mungkin apa apa sih namanya? Semaksimal mungkin. Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Kamu tuh katanya suka dihindari sama kakak kelas teman kakak kamu waktu sekolah.
Kenapa dimalesin? Oh iya benar-benar. Jadi kakakku tuh apa ya? Aku sih ngerasanya ya, karena kakakku tuh kayak ya beda sendiri lah. Kita kan Indo, dia Indo kan. Jadi kayak cewek-cewek tuh kayak yang gitu. Jadi kalau ada kakak cowok. Iya, kakak cowok. Namanya Budi. Hah? Namanya Budi. Budi apa? Budi Floris de Jong. Budi Floris de Jong. Floris de Jong. Oh, semuanya ini ya, bunga ya? Iya, Oh. Mama suka banget bunga. Berdua aja. Kamu sama Berdua. Budi doang, keluarga. Oke. Nah terus ya aku nggak tahu sih sebenarnya, tapi aku sih nggak pernah kayak kalau misalnya ada teman-temanku yang dilabrak kakak kelas tuh, aku tuh nggak pernah kena. Nggak tahu kenapa. Kayaknya sih karena Bang Budi itu sih kayaknya. Emang Bang Budi ini preman? Enggak, dia baik banget sih Kang. Maksudnya kayak dia Oh, kayak ini apa namanya? Populer kali ya? Iya, populer, itu dia bahasanya. Popular. Populer banget pas masih SMP. Oh, jadi kamu malah jarang diganggu. Iya, dan dia ketua OSIS posisinya tuh, jadi jarang diganggu. Tapi sebenarnya bukan itu jawabannya. Oh, bukan ya? Bukan. Apa tuh? Teman-teman kakak kelas kamu tuh ngehindar kamu tuh karena Mawar berani nagih duit catering. Oh, maksudnya yang gini. Ternyata nih anak dari dulu udah jadi debt collector. Apa? Nagih duit apa? Aduh, ini ngakak banget sih. Jadi, Mama dulu tuh buka usaha catering di sekolah. Karena kan kita dulu tuh kayak itu tadi ada les. Kalau abis pulang sekolah tuh ada les lagi. Oke. Karena ya mendalami materi-materinya lagi gitu Ya, kan. ya. Nah terus kakakku tuh dia nggak berani nagih Sebenarnya uang. yang ditugaskan Budi. Sebenarnya dia yang ditugaskan karena dia yang paling gede gitu kan. Nah tiap aku lagi makan di mobil, kakak kelas yang belum bayar catering tuh selalu lewat. Jadi mama langsung kayak, Mai, kejar itu, tanyain kapan dibayar gitu. Jadi gitu ceritanya Kang. Tapi aku kayak coba, Kak, kapan dibayar ya, Mama nanyain gitu. Bener? Enggak? Iya. Woi! Enggak. Hey bang, kapan dibayar? Enggak, cuma gitu doang. Tapi mereka Cuma gitu akhirnya doang lagi. bayar nggak? Enggak sih, kabur juga tetap. Maaf ya Kak kalau nonton. Jadi akhirnya kakak kamu Budi tuh sama sekali nggak pernah nagih? Paling dia kayak ke teman dekatnya yang ikut catering, usaha catering Mama yang ikutan, dia berani nagih. Kalau misalnya kayak kakak kelasnya Bang Budi juga kayak udah SMA, dia posisinya kan masih SMP waktu itu. Itu aku yang nagih tuh. Makanya sampai kadang-kadang ketemu di kantin tuh kalau dia ngeliat aku dia udah kayak kabur sendiri gitu. Tapi memang sih kalau ditagih sama cewek itu emang paling susah ya, bener nggak? Betul cowok-cowok? Daripada sama cowok apa lu masih gitu kan? Iya kan, kalau sama cewek aduh gitu lah, atau mending kabur. Benar. Pertanyaan ketiga. Iya. Saking dekatnya kamu sama kakak kamu, dulu katanya suka main sama kakaknya ya, sampai Mawar ikutan nggak suka sama tomat. Oh iya, benar-benar. Kenapa nggak suka sama tomat? Jadi sebenarnya kita tuh bener-bener suka banget sama saus tomat. Tapi nggak tahu kayak tomat tuh bentuknya agak aneh menurut dia gitu. Terus kita jadi kayak jadiin itu bahan ledekan gitu loh. Kayak ih suka tomat gitu. Akhirnya jadi kita berdua sama-sama nggak suka tomat. Sampai sekarang? Iya. Maksudnya kayak gini, termasuk saus tomat? Saus tomat suka. Saus tomat jadi masih makan. tomatnya berbentuk tomatnya gitu. Biasanya justru orang tuh sausnya ya. Biasanya justru kalau kan banyak teman-teman gue juga gitu banyak gitu. Misalnya, gue nggak demen sama tomat. Tapi kalau tomatnya, saus tomat nggak demen. Kalau tomatnya gue seneng gitu. Kalau ini malah kebalik ya. Kita malah suka saus tomatnya. Kalau tomatnya tuh kurang. Gini, kamu kan pernah suka tomat. Pernah makan nggak tomat? Pernah. Tapi maksudnya kayak kalau apa ya? Kalau misalnya tomat mentah gitu atau iya, kalau masih berbentuk tomat sih. Iya. Aneh. Tapi menarik juga ya, maksudnya padahal kan tadinya kakak kamu ya enggak ya, tapi akhirnya jadi kamu ikut juga. Aku nggak tahu sih, tapi kayak karena aku adiknya aku ikut-ikutan aja sih gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kadang-kadang apa yang dia nggak suka, aku juga ikutan nggak suka gitu. Oh, kamu galau juga orangnya ternyata. Pertanyaan keempat, tapi kenapa kamu jadi hobi bola kaki? Aduh, ini dibongkar semua ya. Nggak, maksudnya kenapa nggak main sama teman-teman cewek? Kalau waktu kecil mah ya di mana-mana juga boneka-bonekaan atau masak-masakan ya kan? Nah, ini kenapa main bola kaki?
karena kakakku cowok, teman-temannya cowok semua. Ini aku masih ingat banget teman-teman kakakku yang pasti dulu itu namanya Imi, Renaldi, Jojo. Itu kita selalu main. Jadi tiap aku ngajakin kayak main yang agak yang kecewean gitu, kayak mereka tuh langsung hindar. Jadi aku berusaha fit in gitu. Jadi kayak berusaha main ikut bola aja gitu. deh gitu. Jadi kayak mereka main bola atau ya main PS, aku ikutan aja gitu. Nah, sampai pas SD sebenarnya udah nggak ketemu sama teman-teman itu lagi. Tapi masih kebiasaan itu Kang, mainnya yang bola gitu. Yang kecowok-cowokan lah ya, yang kecowok-cowokan. Ya gitulah. Terus habis itu aku pernah tuh masih SD lagi main bola, terus mama udah gini aja di depan kayak terus ayo pulang gitu. Karena udah bener-bener kayak berdebu gitu, dan teman-temanku tuh cowok semua yang main bola itu. Ya iya pasti jarang kalau cewek mah, ya. Berarti kamu doang kan berarti kan? Ada nggak cewek yang lain ikutan main bola? Ada sih, cuma posisinya waktu itu yang lagi main sih aku doang gitu. Oh, itu sering? Lumayan. Lumayan sering. Berarti kamu pakai ini rok? Enggak, masih rok SD kan, masih agak kembang, tapi masih lebih gampang. Tapi kan rok kan? Iya, rok. Iya, berarti main bolanya pakai rok kan? Iya. Kayak 17 Agustusan aja ya. Oke, siap. Ada lagi nih. Banyak. Ini nanti Dela kesini lagi bawa sumpuk segini pertanyaannya. Wow. Ngomong-ngomong Delvia itu siapa? Delvia. Jadi ini Kak Delvia ini adalah malaikat. Karena pas di Miss Celebrity, aku ikut ajang Miss Celebrity, itu aku benar-benar ya belum tahu make upan Kang, belum tahu. Maksudnya secara baju pun kayak aku kayak dikirimin listnya gitu kan sebelum berangkat ke sana, tapi kayak ada beberapa yang belum bisa dicari karena kita mendadak banget dikabarinnya gitu. Sorry, saya potong dulu. Ini berarti udah ke Jakarta? Pas mau ke Jakarta, pas mau grand final. Masih di Medan? Iya. Terus? Enggak. Jadi dia kayak teman sekamarku pas karantina di Miss Karantina Celebrity. Miss Celebrity. Oh, jadi ini udah saat Miss Celebrity. Iya, pas lagi Miss Celebrity. Di sekamarkanlah dengan Delvia. Kak Delvia. Terus? Nah, terus aku benar-benar nggak bisa makeup, dan posisinya waktu itu makeup tuh mama yang nyimpenin, jadi aku nggak tahu di mana makeupnya gitu. Oke, sorry saya potong lagi. Oke. Ini kemauan kamu atau kemauan mama kamu masuk Miss Celebrity? Kemauan aku, tapi kebetulan sebelum itu, pas sebelum berangkat itu lagi ada kegiatan juga, jadi pulangnya lumayan pagi tuh. Jadi aku udah tidur, mama tidur pas aku lagi kegiatan itu, habis itu pas nyampe rumah aku tidur karena berangkatnya pagi juga kan. Terus pas aku tidur mama yang packing. Gitu. Ya itu tapi termasuk kayak make up dan sebagainya. Iya. Nah tapi ditaruh di tempat yang tersembunyi gitu, jadi aku nggak tahu, aku udah kayak wah di mana ya ini gitu. Itu pun aku nggak tahu cara make up ya. Nah Kak Delvia ini yang bener-bener sabar banget make upin aku, terus iya sama banyak sih sebenarnya yang berjasa banget. Waktu itu sempat minjamin high heels juga, namanya Kanina. Hah, kamu nggak bawa high heels juga? Bawa, cuma kurang tinggi gitu. Kenapa kamu nggak pinjam sama saya? Saya kan punya heels yang tinggi. Tapi kan belum ketemu Kang Arman waktu itu. Terus. Nah terus aku pernah. Gambaran Delvia itu seperti apa maksudnya? Tadi kan kamu sempat nyebut malaikat penolong gitu. Jadi ini adalah satu momen di mana aku benar-benar sakit gitu kan. Jadi kayak aku nggak sakit, maksudnya kayak perutnya kayak nggak enak, terus kayak lemes gitu kan. Tapi abis itu kita harus ke inbox buat perkenalan. Promo. Nah itu kayak aku bilang ke Kak Delvia, Kak aku capek banget, aku kayak nggak mungkin make upan sendiri. Di kakak udah tahu kalau aku make up sendiri makan waktu berapa lama karena aku nggak bisa. Amburadul lah pasti ya. Iya, terus Kak Delvia ngomong gini dong, kamu tidur aja aku yang make upin gitu. Terus aku, oh jadi kamu tidur terus di make upin? Iya, jadi kayak aduh Kak Delvia baik banget gitu. Kayak bener-bener apa ya, aku sih ngerasanya kalau di pageant tuh jarang ketemu orang yang seikhlas Kak Delvia sih. Iya, benar. Kok kamu langsung mau nangis? Ada tisu? Coba ada tisu. Itu ceritanya. Baik banget ya Kak Delvia ya. Bener-bener baik banget. Kita sambut Kak Delvia. Sampai bener-bener selain itu masih inget lagi nggak Kak Delvia ngapain selain nge-make upin kamu? Udah tidur aja terus apa lagi tuh? Ya banyak sih kayak baju minjem baju gitu nggak? Baju ya sempat.
pokoknya kayak bener-bener apa ya, aku ngerasa sih aku nyusahin dia sih selama aku di karantina di sana gitu. Terus kayak apa, aku susah bangun pagi juga kan Kang, jadi kayak kita tuh kadang-kadang lebih sering dia yang bangun duluan gitu, terus bangunin aku. Pokoknya baik banget deh, kalau diungkapin satu-satu kayak nggak bisa terlalu banyak gitu. Terus tadi Mawar nyebut apa aku tuh nyusahin banget ke Delvia gitu kan tadi. Terus yang di depan nih, siapa bilang gue juga disusahin guys. Emangnya Delvia doang, gue juga. Diam lu. Oke. Delvia tuh berarti beda berapa tahun? Waktu itu sih Kamu tuh waktu itu Miss Celebrity tuh umur SMA? 14. Hah? 14. Hah? Emang paling kecil Miss Celebrity berapa? Umur 4, kamu dong paling kecil? Iya, paling kecil. Oh, sama ada satu lagi, Tasya namanya. Sama 14 tahun. Iya. Delvia kira-kira SMA atau kuliah? Enggak, udah 20 berapa gitu, 22 mungkin. Oh, ya mungkin dia juga ngelihat kayak adik sendiri kali ya, mungkin ya. Hari pertama karantina, kenapa kamu diomelin? Sama siapa tuh? Ya nggak tahu. Sama ini Miss Celebrity. Hari pertama karantina, kenapa kamu diomelin? Ingat-ingat dulu. Waktu karantina, karena nggak boleh bawa HP dan jam tangan, akhirnya lihatnya cuma jam dari TV hotel aja. Iya, tapi terus suatu hari kebangun kesiangan. HP disimpan, jam tangan, alarm itu aku nggak tahu ada yang bawa alarm atau enggak, tapi waktu itu sih nggak ada ya. Jadi kayak benar-benar HP sekecil apapun yang cuma buat SMS pun itu nggak boleh. Jadi kayak mungkin karena takut ini ya. Iya, dari ada yang nge-distract juga sih, jadi nge-distract kan itu namanya juga karantina kan. Nah terus ya aku nggak biasa bangun tanpa suara alarm. Gitu. Jadi kalau bangun tuh harus pakai alarm gitu kan maksudnya kan. Nah ini lucunya, jadi kalau di Medan tuh jam 5 tuh masih gelap. Iya. Pada saat itu. Karena kan di sini kan. Iya, jam 5 di Jakarta udah terang. Udah terang. Jadi aku kebangun jam 5, aku lihat udah terang gitu, terus aku udah panik, udah mandi, terus kita kan nggak ada jam juga kan di kamar, jadi buka stasiun TV. Di kamar juga nggak ada jam nggak juga? Ada. Okay. Jadi kita harus buka stasiun TV yang ada jamnya tuh di bawah. Iya, beneran, yang ada kecil tuh di bawah. Jadi udah mandi, udah siap, masih jam 5 dong kak, gitu. Terus gitu kayak, yang udah deh, kita tidur. Makan aja dia turun gitu. Oh, Delvia juga suka paling sering tuh ngebangunin kamu? Iya, kan ganti-gantian sih, tapi dia lebih sering. Oh, oke. Saya lihat dari wajah kamu, iya sih emang iya lebih sering Delvia kayaknya daripada. Oke. Ini pertanyaan ini rada-rada asik sih, dan kayaknya banyak yang belum tahu sejarahnya. Oh, iya. Ada apa kamu dengan sampo selama di karantina di Miss Celebrity? Nggak ada yang tahu nih. Ini malu banget sih sebenarnya. Jadi, aduh, kayak ini buka aib semua ya. Oh enggak dong, ini kan justru ini bagus loh. Enggak, ini pertanyaan ini bagus. Kamu harus kemukakan bahwa yang penting adalah niat. Okay. Betul? Bener. Ayo. Jadi, aku tuh setiap keluar kamar rambutku tuh selalu basah. Oke. Karena ya aku aku tuh selalu keramas setiap hari gitu pada saat itu gitu kan. Nah jadi di saat semua yang keluar udah cantik, udah make upan, udah keriting lah rambutnya, udah lurus, aku tuh udah yang rambutnya lepek basah gitu keluar dari kamar, kayak bener-bener beda sendiri Kang. Itu sih, jadi kayak bener-bener di saat semuanya udah standby buat kamera gitu, udah cantik, udah gitu ya. Aku kayak bener-bener sendiri kayak, aduh gimana nih, aku bahkan nggak punya hair dryer pada saat itu. Nah terus gimana dong kalau pas pada saat pemotretan itu, berarti kamu harus ditata dulu kan? Iya, tapi kadang ada yang kita disediakan tim makeup ya, kadang ada yang enggak, jadi kayak bener-bener ya udah gini-gini aja. Berharap kering gitu. Pakai gini-gini gini doang, nggak ada apa kipas angin apa gitu? Enggak, atau kadang-kadang aku iket sih biar nggak, kalau misalnya udah buru-buru banget gitu, masih basah, terus aku ikat aja sih biar nggak kelihatan. Ini sebenarnya jurinya siapa ya? Kok dia bisa juara ya? Harus dipertanyakan juga kan. Tapi sebetulnya bukan itu. Ya. Oh bukan itu. Arah saya bukan ke arah situ mengenai sampo itu. Oh bukan. Jadi kamu tuh selama karantina 2 minggu kan sampo sama sabun tuh selalu habis. Iya. Suatu saat kamu meminjam sampo cowok Clearman. Oh iya. Dah, ini gurunya bocoran lagi nih gue.
Samponya siapa ya? Dan ternyata kamu menangnya the best hair lagi. Oh iya, iya itu bener. Tapi, oh jangan-jangan mungkin aku kebawa samponya Bang Budi kali ya? Mungkin. Bang Budi kan di Medan. Iya maksudnya. Ini pinjem dari temennya, pakai sampo Clearman. Oh iya, siapa? Wah ini endorse nih Clearman. Sampo ya. Ini infonya dari siapa? Hah? Ini infonya dari siapa Kak? Dari anak-anak Miss Celebrity dong, masa ngebohong? Bener nggak? Aku nggak inget aku pakai itu sih sampo itu. Tapi aku ingetnya yang itu. Tapi pernah nggak kamu pinjam sampo? Ah gitu, pinjam sampo di Miss Celebrity itu pernah nggak? Pernah kayaknya. Pinjemnya ke cewek atau ke cowok? Cewek, karena kan Berarti si cewek itu juga kacau juga pakai Clearman. Oh jadi gak ingat ya? Enggak. Oh, tapi mungkin kebawa sampo Bang Budi. Oh, benar. Enggak tahu sih. Aku beneran lupa merek-merek sampo yang aku pakai. Enggak, tapi yang tadi ingat adalah kamu selalu lepek. Iya, pokoknya kalau keluar kamar tuh aku yang paling beda sendiri. Di Miss Celebrity tuh kamu juara 1, terus apa lagi? Best hair. The best hair. Favorite. Sama social media darling. Oh, 4 berarti ya? 4. Hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Oke. Sekarang udah ketahuan belum sampo siapa tadi? Oh, belum. belum. Nanti saya. Ini ada apa dengan ini ya yang saya akan tunjukkan sampai nangis-nangis. Dulunya tuh nangis-nangis. Dukung Mawar Miss Celebrity sampai kamu berlinang air mata ini sekarang kenapa? Enggak, jadi satu hari sebelum grand final kita itu dikasih waktu untuk megang handphone, nelfon keluarga. Oke, 1 hari sebelum grand final. Iya, tapi waktunya dikasih cuma 15 menit, Kang. Oke. Jadi aku nelfonin mama, udah kayak 10 menitan itu nggak diangkat-angkat kan. Nggak diangkat-angkat. Terus pas diangkat, dia lagi di atas motor, katanya. Mai bentar ya, ini lagi nempelin spanduk, katanya gitu. Terus kayak pas aku pulang ke Medan, aku lihat iya lumayan banyak mama nempel-nempelin dukung Mawar Miss Celebrity gitu. Terus aku kayak, mama ternyata, maksudnya selama aku di karantina, dia tuh juga berjuang di situ kayak nempelin, promosiin, bla bla bla. Itu sih makanya dapat Miss Favorite karena mama sebenarnya. Tepuk tangan. Berarti. Tapi akhirnya, silakan dulu. Udah. Aku juga kok jadi sedih. Mama kok nggak pernah nempelin poster buat saya sih, Ma? Apa namanya? Akhirnya itu gimana? Pas si adegan nelpon itu akhirnya tapi bisa nelpon juga Mama? Akhirnya kayak cuma berapa menit terakhir, 3 menit mungkin ya. Itu baru karena dikasih waktu 15 menit, 3 menit terakhir akhirnya nyambung tuh gitu kan? Karena kan aku sempat nelfonin Mama udah kayak berapa kali, 5 kali itu nggak diangkat, aku panik, aku kayak nanya-nanyain temen aku gitu. Kira-kira kalau misalnya belum diangkat nanti dikasih waktu lagi ya? Iya, kalau 15 menit habis gimana nih gitu kan? Terus habis itu akhirnya Mama ditelepon, itu Mama ngomong gitu, terus kayak nanya mama jadi kesini gitu-gitu, terus kita nanti pulangnya gimana kesananya gitu-gitu, ngomongin itu. Tapi pas dia lagi di atas motor jadi kayak agak teriak gitu, Mai bentar ya, ini lagi di atas motor lagi nempelin spanduk gitu. Oh gini ibu tuh ya, seorang ibu tuh, makanya udah deh, kamu mau bayar berapapun, mau ngasih apapun nggak ada harganya, nggak bisa dihargain, nggak bisa. Ibu, sekali lagi tepuk tangan buat para ibu di Indonesia dan di dunia. Para ibu yang masih hidup, yang sudah meninggal, kita doakan semoga yang terbaik buat para ibu di seluruh dunia. Ini kenapa nih? ini fakta tapi sedikit fiktif dari kamu. Itu? Ada apa dengan yang namanya selimut tertawa? Oh, ini sama Sarah. Jadi kita tuh base campnya tuh lumayan dingin. Nah Sarah ini selalu bawa selimut. Oke. Nah kita tuh udah bosen banget, maksudnya kayak lagi nunggu makan malam gitu kan. Jadi belum ada yang take lagi nih. Atau waktu itu kayak belum kebagian giliran kita gitu. Terus kedinginan kan Kang. Terus nggak tahu kenapa pas kita tutup selimutnya tuh kita ketawa-ketawa di dalam, bertiga gitu, ketawa-ketawa. Ngomongin orang gitu. atau apa maksudnya?
Kenapa? Ngomongin orang atau apa? Enggak, cuma lihat-lihat Nggak jelas gitu? Iya, nggak jelas. Terus habis itu pas dibuka, terus diam lagi. Kayak masih yang kayak gitu, tapi habis itu pas ditutup lagi ketawa lagi. Ketawa gitu. lagi. Ya itu selimut tertawa. Ceritanya agak aneh sih, tapi itu kejadian nyata. Dari tadi kayaknya kejadian kamu aneh-aneh kok sebenarnya. Oh iya. Maaf ya kalau aneh banget, guys. Masih suka ketemu sama Sarah? Masih. Sampai sekarang masih. Sorry, itu sinetron apa? Namanya Super Puber. Super Puber. Tahun berapa tuh? Jadi kira-kira tahun 2016. Di TV? Di SCTV. SCTV. Kalau kamu tuh sinetron semua TV atau dulu cuma di SCTV doang gitu? Aku pernah di SCTV sama pernah sekali di RCTI. FTV pernah? FTV pernah, sering malah. Sering. Iya. Nah sekarang lagi ngerjain film yang tadi. Kalau film sekarang udah berapa? Dihitung. Kira-kira lebih dari 10? Belum. Kalau 10 belum. Di bawah 10? Di bawah 10. Yang paling kamu merasa semua pasti asik. Kayak saya menciptakan sebuah karya lagu gitu kan, pasti semua anak saya gitu kan. Si lagu itu adalah anak saya. Tapi pasti kan ada aduh kok kenapa ya lagu ini kok gue tuh kayaknya jatuh cinta banget ya sama lagu ini. Nah kamu di film mana yang kamu merasa kok gue enak banget ya, gue dapat peran, castingnya tuh kok gue banget gitu, walaupun itu nggak kamu sebenarnya gitu. Yang mana? Sebenarnya hampir semuanya bukan aku banget sih. Maksudnya gitu. kayak Okay. Kayak di luar aku gitu. Jadi kayak ya berbeda-beda semua gitu. Okay. Tapi kalau ditanya paling asik mana, semuanya asik karena berbeda-beda itu tadi gitu. Oh, justru karena beda-beda jadi tantangannya juga kan kamu. Oke, ada yang kelewat dari saya. Ini guru ini saya akan pecat ini. Kenapa? Ada yang kelewat. Kamu tuh acting tuh sebenarnya dari siapa? Dari papa, dari mama? Maksudnya ada keturunan gitu? Enggak. Atau emang nyoba aja ternyata kamu bisa gitu? Iya sih, sebenarnya awalnya nyoba, terus akhirnya kayak wah ternyata seru juga nih di dunia acting ini gitu. Okay. Terus akhirnya kayak dapat beberapa tawaran lagi. Wah makin jatuh cinta lah istilahnya sama acting ini tadi gitu. Okay. Habis itu akhirnya kayak ketagihan terus dan suka banget acting gitu. Di dalam perjalanannya kamu belajar nggak kepada orang? Belajar, malah aku sebelumnya Ada guru nggak gitu maksudnya? Dulunya sempat belajar acting gitu di sanggar gitu. Habis itu Sanggarnya nggak apa-apa, ngomongin aja. Oh ya, namanya Andika Production Itu di Medan. Oh di Medan, Andika Production. Iya, Okay. benar. Terus habis itu Wah juga si Andika punya sanggar ya? Terus habis itu pas pertama kali FTV itu diajarin di lokasi. Oke. Gitu. Sama si sutradara atau Sama ada sutradara. yang ini juga beda part lain gitu. Sutradaranya biasanya. Sutradara sama Kak Hardi Fadilah itu lawan main FTV pertamaku. Itu banyak banget ngasih aku masukan ngasih masukan. sih. Banyak banget. Oke. Kamu kan berkarir tuh di dunia entertainment itu ya sejak TK, tuh. Terus Bener. modeling, terus jadi penyanyi. Terus Mawar ini juga seorang aktris. Dan tadi perjalanan kamu otodidak, berarti sebenarnya otodidak lah ya. Otodidak tuh maksudnya belajar dengan sendirinya aja gitu ya. Tetapi walaupun ada juga tadi disanggar dan sebagainya itu, tapi berjalan terus kamu belajar. Tapi saking mendalami sebuah adegan pada saat film Teman Tapi Menikah, ada sebuah adegan yang betul-betul mendalami. Apa itu? Masih ingat nggak? Apa itu? Di tempat tidur. Tidur. Oh, aku baru ingat. Itu dalam banget. Iya, mantap. Itu dalam banget. Itu acting langsung dapat Piala Citra. Terus Bandung tuh apa? Festival Film Bandung. Silakan coba diceritakan saking mendalamnya di tempat tidur tuh apa, adegan apa? Oh, jangan. Jadi sebenarnya adegannya itu ngobrol. Nah. Tapi ditutup selimut gitu. Oke. Itu udah ngantuk banget ya guys. Tapi tangannya ceritanya keluar gini kan. Terus kayak jadi ceritanya aku jadi ibu hamil kan di situ. Jadi gerakin tespek gitu. Nah, jadi itu sebelum take aku kayak udah, oh ini masih lama ya. Aduh, ngantuk deh gitu. Terus ketiduran, Kang. Aku ketiduran. Terus habis itu Action. masuk mimpi itu, action. Adek kok nggak gerak-gerak tangannya, Adek. Terus habis itu lawan main aku nanya kayak, kamu ketiduran ya? Gitu.
Emang itu jam berapa syutingnya? Kalau masih ingat? Lumayan malam sih. Main malam. Apa tadi film teman tapi menikah? Oh, yang teman tapi menikah 2? Iya. Ini ada selingan banget. Ternyata banyak halamannya ya Kang. Banyak. Nanti datang lagi. Ini ada sebuah kejadian yang sangat sungguh absurd. Ya. Saya tanya dulu nih. Kamu penakut banget ya? Banget. Oke. Penakut kamu tuh seperti... Aduh, jangan yang ini dong. Yang mana? Jangan yang ini. Penakut kamu tuh kayak contohnya kayak apa gitu? Takut ke apa sih gitu misalnya? Ke apa gitu? Aku takut ruangan gede tuh, kalau misalnya tidur di ruangan gede tuh aku nggak bisa. Harus ada teman berarti ya? Ya kalau bukan temen ya berarti ruangannya yang kecil aja gitu. Oh, tapi kalau misalnya pada saat lu dapat ruangan gede, Mawar, ini gitu. Atau misalnya sekarang kamu nyanyi nih. Yang nyanyi kan kadang-kadang anggaplah pandemi udah nggak ada gitu ya. Kan suka dikasih suite room gitu misalnya, gede. Nah, itu gimana? Untungnya Mama sama Kalinda ikut sih. Oh, Mama sama Kalinda selalu ikut. Nah, kalau itu kejadian itu yang tadi selalu memilih kamar yang kecil. Iya, jadi ini pokoknya aku tuh Kang kalau misalnya diceritain horor berbentuk apapun gitu, padahal nggak dideskripsikan gitu ya, itu nggak bisa tidur. Maksudnya lebih susah tidurnya daripada biasanya. Oh. Jadi Akang ceritain nih misalnya, aku kemarin ketemu ini nih di jalan gitu. Itu aku udah nggak bisa tuh, kayak udah. Ke bawah aja udah. Iya, ke bawah. Nah, hari itu ada yang cerita horor. Aku kan sebenarnya kayak sok-sok berani aja kan gitu. Ini berarti lagi mengerjakan sebuah film atau sinetron atau apa? Oh enggak, itu waktu itu lagi libur. Oke. Lagi libur. Pokoknya ada yang cerita horor. Iya, ada yang cerita horor. Nah, aku kan nggak mau maksudnya kelihatan takut banget gitu kan, ya udah nyimak lah gitu kan. Terus kayak udahlah pasti bisa tidur lah ntar. Aduh, malu banget yang ini sih ceritanya. Terus habis itu tidur di kamarku. Nah, tanganku kesemutan Kang, aku tidur kayak gini. Ini yang ini bukan sih ceritanya? Nggak apa-apa, cerita aja. Ini banyak kok di sini cerita, takutnya ada 12 kalau nggak salah. Nanti kalau salah kan malu. Enggak, ayo. Gimana? Jadi aku tidur gini. Terus tangannya kesemutan. Terus gerak-gerak gitu. Karena kesemutan kan? Iya, karena kesemutan. Terus aku kebangun. Terus kayak, kok gerak-gerak gitu. Terus aku kayak, aduh, kenapa dia gerak-gerak gitu. Gitu. Terus aku langsung kayak, Mama gitu. Terus habis itu kayak aku, aduh, kesemutan doang deh kayaknya. Aduh gitu. Akhirnya udah nggak kesemutan, aku keluar tuh udah pucet gitu, udah takut. Terus Mama nanya, Mai, kamu kenapa teriak-teriak? Mama panik tau nggak sih gitu. Terus nggak apa-apa Mah. Terus akhirnya besoknya udah Mama nanyain mulu kan, karena dia juga panik jadinya karena aku teriak itu kan. Terus aku cerita, habis itu sekarang dia cerita ke semua orang sampai Akang tahu. Sebenarnya yang menggelitik gua adalah bayangan kamu itu kenapa? Karena habis cerita horor. Enggak, maksudnya gini. Iya itu. Ya maksudnya ini kan tangan lo nih, goyang-goyang sendiri. Bayangan yang ada di kamu ini tangan siapa gitu atau apa? Enggak, tangan aku tapi digerakin sama yang lain gitu. Kemasukan. Ya maksudnya kemasukan tapi tangannya kemasukan tapi tangan doang gitu. Nggak tahu soalnya gitu. Kan ya gimana ya, baru bangun setengah sadar ya tiba-tiba gerak-gerak sendiri sakit gitu kan. Jadi refleks aja nahan gitu. Tapi itu ini aku nggak bohong, itu ceritanya beneran kayak gitu guys. Jadi nggak ada rekayasa. Sebenarnya malu banget. Ini gue jadi ingat kayak Sri Mulat gitu. Gitu. Aduh. Padahal tangan sendiri gitu. Kan tangan gue. Aduh, Mawar. Kayaknya nggak ada yang nggak absurd sih ceritanya dari tadi ya. Oke, sekarang jawab cepat. Oke? Ya. Jawab cepat. Nanti kamu milih yang A misalnya gitu ya. B, A gitu ya. Terus jelasin. Oke. Siap? Siapa? Mandi atau keramas? Mandi, tapi kalau nggak keramas nggak kayak risih aja sih. Tapi mandi. Pilih. Mandi Kang. Mandi. Oke. Konon katanya ada cerita nggak antara mandi kolerasinya dengan keramas? Kok jadi kayak aku lebih nggak tahu gitu ya aku. Saya ini lebih gawat dari Roy Kinoshi apa Yoshi. Gue salah mulu ya Roy. Ayo, apa korelasinya mandi dan keramas? Ya sama-sama pakai air. Oke. Tapi ini adalah sejarah kamu. Oh iya. Iya, betul.
Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu itu pernah nggak mandi 2 hari? Iya. Nah, terus dengan keramasnya? Keramasnya juga. Lebih milih keramas di wastafel? Oh iya. Aku lupa lagi. Iya gitu guys ceritanya. Jadi di sini Mawar pernah nggak mandi 2 hari dan saking sembarangan sama suka telat. Kalau udah telat dia lebih milih keramas aja di wastafel. Astagfirullahaladzim. Wah, ini marah nih Mawar nih. Ini kayak arwah tanganku tadi deh. Masih ada juga ya? Masih ada. Arwah penasarannya. Oke. Jawab cepat yang kedua. Siap? Siap. Cicak atau cicak? Enggak, dua-duanya. Enggak Why, mau. why? Cerita mengenai cicak coba. Jadi, aduh, ini geli banget sih. Aku lagi mau ngambil minuman gitu ke kulkas kan, pas dulu di Medan. Terus ada cicak jalan di bawah, Kang, keinjek. Terus kayak, terus habis itu aku kayak mati? bener-bener, enggak. Oh, cuman keinjek gitu dan Keinjek kayak, pokoknya kesentuh aja deh kulitnya gitu. Iya. Habis itu dia lari gitu. Pokoknya setelah saat itu setiap aku ngeliat cicak aku kabur. Kalau misalnya di sini nih di atas ada cicak, nah kamu tuh suka kayak ngehindar gitu nggak? Yang ngehindar sih paling aku kayak gitu. Tapi dia nggak pergi sebenarnya. Gitu ya? Ya tapi banyak sih tapi banyak loh yang ke cicak itu. Oh iya, keinjak cicak. Kalau saya waktu murang kalinya pernah. Oh iya. Ada sejarah dengan cicak, tapi ya nggak jadi trauma. Jadi gue minum, nggak lihat-lihat gitu. Aku juga pernah tuh. Lanjut kan. Rasa minumnya kayak gimana gitu ya? Pas dilihat ada cicak deh. Pernah nggak? Pernah gitu? Aduh, ini lebih banget lagi sih. Ini jadi ceritanya waktu itu beli nasi. Oke. Ada juga. Atau crispy itu nggak? Yang kayak ayam kremes ada. Iya, ayam kriuk-kriuknya. kremesnya itu ya. Kakakku lagi makan itu. Medan nih, di Medan. Iya di Jakarta. Oh di Jakarta, oke. Nah terus abis itu aku tuh suka banget itu kremesnya. Jadi kalau ada yang makan itu aku pasti ambil kremesnya gitu. Nah aku ambil kremesnya tuh Kang. Terus pas dia lagi makan tuh kayak ada badan cicak di situ. Di situ? Iya. Di kremesnya? Loh, kamu nggak tahu emang? Enggak, aku ngambil doang. Di bawah ke kubur cicak sama kremes. Bukan, kamu nggak tahu. Sebetulnya kremes itu dari kulit cicak. Semenjak saat itu aku tidak pernah makan kremes lagi. Kulit cicak dikecil-kecilin terus digoreng. Oke, pertanyaan ketiga. Iya. Penutup. Jawab cepat. Tulus atau Arman Maulana? Aduh. Sulit ini mah. Tulus aja deh. Kenapa dengan Tulus? Aku dari dulu emang suka banget lagu-lagunya Kak Tulus. Tapi Kang Arman aja deh. Jadi pengen duet maksudnya? Iya, pengen duet. Sama Tulus. Pengen duet. Buat Trinity duet pengen sama Tulus. Bisa lah. Tulus membaik orangnya. Bisa Tulus membaik orangnya. Tegang gitu lihat mukanya. Menangkan Honda di Asia atau Scoopy? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Ibu, jangan dulu ngomong namanya ya Bu ya. Ini dengan Arman Maulana Bu. Oh iya. Iya, Bu, maaf ganggu nih siang-siang. Ini saya di depan saya tuh kebetulan Bu, ada teman saya di dunia showbiz Jakarta yang sekarang lagi hype banget, lagi naik banget, lagi jadi Indonesian sweetheart gitu ya. Nah, katanya konon ada sejarah juga nih sama Ibu. Nah, sebelum namanya Mawar Diong, sebelum Ibu ngomong siapa Ibu, ada cerita nggak Bu mengenai Mawar dulu waktu Ibu kenal dengan Mawar dulu? Ada. Gimana tuh Bu? Mawar ini anaknya rada-rada tertutup sedikit, begitu sama teman-temannya baik, gitu loh. Penyayang, perhatiannya besar, pintar, smart. Nah, dan humble. Tapi ada nggak pernah peristiwa yang mungkin agak-agak pengen ketawa gitu Bu? Zaman dulu Ibu ingat
peristiwa itu? Nggak ada sih, dia baik anaknya, intinya dia nggak pernah yang aneh-aneh kayak gitunya. Ya. Intinya anaknya baik, ramah sama orang dan hormat gitu. Ibu lihat sekarang sosok Mawar senang, Bu? Oh, senang sekali. Bangga ya, Bu? Malah bangga dengan kemandiriannya, dengan kerja kerasnya. Oke, sebentar Ibu ya. Oke, saya mau ngomong dulu sama Mawar. Siapa? Tebak. Ibu Fenty. Hah? Bu Fenty. Wah bener, Bubu udah ditebak Ibu Fenty. Ini pegang deh sama kamu deh. Dikesituin Mawar, di sini nih, ngomongnya di sini. Oh, halo Bu. Halo sayangku. Ibu apa kabar? Sukses selalu ya. Amin, Baik, amin, sayang. amin, amin. Sukses selalu ya sayangnya. Ibu bangga kalau ingat ibu nak. Selalu hafal ibu. Ya, ibu Makasih, senang Bu. sekali. Jaga kesehatan selalu ya nak ya. Ibu juga Sukses jaga selalu. kesehatan. Sehat selalu ya nak ya. Iya, Tetap sehat selalu, Bu. sayang mama, sayang kakak Bang Budi ya. Iya, Bu. Tepat kuliahnya ya nak ya. Sukses Iya, Bu. selalu ya. Amin, Ibu juga. Amin ya. Iya. Makasih sayang ya. Makasih banyak. Makasih Ya. Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat Bu. Iya, makasih salam sama Om Armannya ya. Yo. Minta fotoin Ibu kak sama pakai orang om ke sama gua. dia. Itu idola ibu tuh. Masa ibu. Makasih Bu. Makasih Bu. Banget, makanya ibu bisa ngomong sama dia. Iya, aduh. Om Bu. Armannya ibu gemar ini banget penggemar beratnya. Iya Bu. Makasih ya Apalagi Bu. Istrinya. Apalagi istrinya ibu senang banget. Iya, saya juga senang Bu. Ya, salam sama istrinya. Ibu senang banget, zaman ibu paling harus beli lagunya dulu tuh. paling suka beli lagunya. Makasih Bu. Iya. Sehat-sehat ya Bu ya. Ya Om Arman, sehat selalu ya, sukses ya Om. Yo, bye. Bye. Assalamualaikum Bu. Makasih, Bu. Ya, I love you, bye bye. Dadah. Dari situ aja I dulu. love you. Gak apa-apa di situ aja dulu. Oke. Ibu Fenty. Itu Bu Fenty itu Kepala sekolah. kepala sekolah SMP berarti ya? SMA. Oh SMA, oke. Kepala baik emang. Baik banget. malah. Tapi dia biasanya kan kalau kepala sekolah tuh nggak ngajar ya biasanya. Tapi ngajar nggak ibu ini? Bu Fenty. Kemarin ngajar itu ya kewirausahaan. Oh sempat ngajar juga ya, sempat ngajar. Biasanya kan kalau kepala sekolah tuh nggak ngajar biasanya ya, biasanya. SMA yang Bekasi tadi kan? Iya. Nah Bekasi tadi. Toga Toga terang. Oke, Mawar ini part kamu ngelukis. Jadi saya nanya, kamu ngelukis. Kalau lukisannya jelek, aduh aku nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau misalnya sampai susah banget tulis aja. Misalnya nulis ikan ya ikan aja. Saya nggak bisa menggambar ikan gitu aja udah. Oke. Nah, nanti soalnya ini dari bintang tamu kemarin-kemarin dikumpulin gambarnya. Bebas mau pakai itu, tapi jangan pakai hitam. Kenapa? Warna-warni lah, kan murang kali. Oh, iya. Anak kecil tuh kan senangnya warna-warni bebas, mau pakai itu, bebas lah terserah. Mau yang mana aja yang enaknya kamu. Spidol boleh. Oh jadi ini gambar yang Akang tanya. Bebas. Bebas. Apa namanya? Kalau misalnya sampai aduh kok nggak bisa, ya udah tulis aja lah udah. Oke. Siap. Pertanyaan pertama. Cita-cita kamu waktu kecil apa? Aku gambar. Misalnya jadi suster, jadi dokter, gambar. Waktu kecil. Cita-cita kamu apa sih? Sambil ngomong. Oh sambil ngomong. Ngelukis sambil ngomong. Kalau ngelukis ini nggak ada apa-apa, diam semua. Ini apa? Aku pengen jadi dokter. Dokter. Why? Apa ya dulu kayak ngelihatnya sih memang apa ya? Jadi pengen aja nolongin orang gitu. Tapi makin kesini makin sadar kayak tanggung jawabnya lumayan gede. Jadi kayak lebih mending cari profesi lain. Apa namanya? Waktu kamu dulu waktu kecil jadi dokter itu tuh ini nggak apa namanya terinspirasi dari seseorang nggak atau cuman ngelihat dokter aja gitu? Terinspirasi sih. Siapa? Kayak aku maksudnya kayak beberapa kali kayak disuntik gitu ke sekolah ke sekolah ke misalnya imunisasi atau ada suntik sakit kayak keren sih jadi dokter gitu. Oh iya. Gambar ini gimana ya? Gak apa-apa. Bagus sih, lucu. Jarang-jarang dokter lucu. Iya, stetoskop. Dokter. Tapi emang standar sih ya.
kalau kecil tuh jadi dokter, jadi pilot. Gue juga dulu pengennya jadi pilot. Oh iya? Sambil ngelukis lagi, siap-siap. Oke. Mainan favorit kamu waktu kecil? Waktu kecil. Apa tuh? Mainan ya? Apa ya? Laptop Bang Budi. Boleh itu. Gampang gambar laptop Bang Budi mah. Kenapa? Sebenarnya Di dalam bukan laptop aku. itu ada apa jadi airan favorit? Sebenarnya bukan aku yang main sih, kadang kayak jadi nontonin dia doang gitu, Oh. tapi seru aja gitu, Iya, karena iya, ngeliat iya. dia ketawa-ketawa juga pas main gitu sih. Laptop Bang Budi. Itu bisa dijadiin judul sinetron atau FTV tuh. Laptop Bang Budi. Nah, tulisin laptop Bang Budi. Nah, sambil kamu gambar itu, tadi kan udah nyeletuk tuh yang ditakutin cicak. Horor. Iya. Ya kan? Ada nggak yang bisa bikin kamu nangis waktu kecil tuh? Yang bikin aku nangis. Ya maksudnya takut ya, lebih ke arah takut nih. Terus sampai kamu bikin nangis selain horor dan cicak, binatang lain mungkin atau apa gitu? Nggak ada, cuman itu doang. Favoritnya kamu cuman itu aja. Favoritnya cuman horor dan cicak doang. Iya, horor. Maksudnya emang bikin takut horor sama cicak. Cicak lah gambar udah takut berarti. banget sih. Ya berarti gambar cicak. Kalau gambar cicak nggak geli dong? Tapi aku nggak tahu, nggak merhatiin lagi soalnya. Hah? Ya udah aku gambar cicak. Cicak kan kayak kadal, kayak ini komodo kan, itu mirip, itu kan gedenya aja gitu. Satu familia itu kan, reptilia itu. Aku nggak tahu ini cicak Iya. kali. Ya oke, cicak betul. Tapi cicak ini sebelum Masehi kayaknya ini cicaknya. Cicak sebelum Masehi. Bentuknya masih dinosaurus, rada-rada ini apa? Wendy masih. Nah, kalau bintang tahu cowok tuh paling gampang. Superhero lu apa? Ada yang nyebut Batman, ada yang nyebut Gatot Kaca, ada yang nyebut Gundala, ada Superman, ada apalah Iron Man segala macam. Nah, kamu pernah nggak sih zaman waktu kecil tuh ada superhero kamu gitu? Ada. Nah, apa? Oh, nggak ada warna merah ya? Hah? Ini merah. Ini bukannya pink. Merah itu, pink. Nggak apa-apa lah. Ya udah lah ya. Merah deh kayaknya tuh. Iya. Apa nih? Siapa nih? Spider-Man. Oh, Spider-Man banyak ya favoritnya. Iya. Why? Kenapa? Karena Bang Budi suka Spider-Man juga. Oh, kamu kayaknya kalau lihat dari tadi cerita Bang Budi tuh ini banget ya. Deket banget ya sama kamu. Iya, dia kayak bener-bener pengaruhnya banyak banget sih ke apa yang aku suka. Maksudnya dari kecil gitu. Sorry, belum nanya nih dari tadi. Bang Budi tuh bedanya berapa tahun sama kamu? 3. Oh, nggak terlalu jauh juga sebenarnya ya. Maksudnya nggak terlalu jauh. Maksudnya nggak yang 6 tahun, 7 tahun Iya, enggak ya. Oh, 3. Oh, berarti kalau 3 tahun mah udah keluar berarti ya. Kalau misalnya kamu SMP, pas kamu mau masuk ke SMA yang sama dengan Bang Budi udah nggak ada Iya, pasti di udah situ nggak kan? Iya kan? Bedanya. Oh, Spider-Man. Tapi sih? akhirnya kan ini Spider-Man melihat dari Bang Budi nih. Akhirnya kamu jadi senang bener sama tokoh Iya. Spider-Man. Kayak keren aja sih gitu. Iya. Tapi makin kesini makin belum ngikutin lagi sebenarnya. Oh, justru perkembangan pada saat Spider-Man. dijadiin sama Marvel jadi film, kamu malah nggak ngikutin. Nonton dong. Nonton, tapi maksudnya bukan yang kayak, kan banyak tuh Amazing Spider-Man Ya, ya, berapa ya, ya. gitu. Itu kayak belum nonton lagi gitu. Oh, oke. Jadi ini mah bener-bener superhero waktu kecil aja ya. Iya. Karena Bang Budi ya. Oke. Ini agak serius. Pertanyaan ini selalu saya tanyain ke bintang tamu. Kalau misalnya kamu diberikan sebuah kekuatan untuk bisa kembali lagi ke zaman dulu gitu. Apakah kamu akan merubah kehidupan kamu? Nah, tapi selalu jawabannya itu dijawab, enggak lah. Karena kalau gue rubah belum tentu gue jadi sekarang ini gitu kan. Ya butterfly effect gitu kan. Nah, tapi sekarang gue ganti deh pertanyaannya. Jika di dalam seluruh kehidupan kamu ada naik turunnya, bla bla bla, ada nggak satu aja peristiwa, dan jangan mikir butterfly effect ya, maksudnya jangan kalau gue dirubah ini nggak akan jadi Mawar De Jong yang sekarang gitu, nggak. Ada nggak satu peristiwa yang pengen kamu rubah, yang pengen kamu perbaiki, bukan rubah, rubahnya tuh memperbaiki. Nah, ada nggak? Ada sih, mungkin kayak momen aku ngecewain mama gitu. Jadi kayak Ada satu yang mana yang kamu ingat banget? ya mungkin kayak apa ya, mungkin karena lagi capek jadi ngomongnya kurang enak. Maksudnya kayak ada salah paham jadinya gitu. Pengen
ya kalau bisa balik ke sana kayak pengen nggak Kenapa capek sih gitu? Kayak pengen Sampai ngomong sekarang, kalau sekarang udah gede ini, kamu masih suka ribut nggak mama? Sebenarnya Berbeda pendapat, ribut bukan sih. bukan Iya, ribut. berbeda pendapat ya pernah sih, maksudnya kayak emang kita juga manusia yang berbeda kan, walaupun ya mungkin ada kesamaan tapi pasti ada juga perbedaannya gitu, dan ya mama sama aku sama-sama ngerti kalau kita maksudnya manusia yang berbeda, pendapatnya juga berbeda pastinya gitu. Biasanya dalam hal apa? Ya lumayan banyak sih kayak, tapi Seringnya dalam hal apa? Seringnya dalam hal apa? ya kayak pilihan baju misalnya. Oke. Tapi sebenarnya bukan digedekan banget gitu. Jadi kayak mungkin kayak Mai kayak lebih cocok yang ini deh. Tapi yang ini lebih lucu mah gitu. Beda-beda pendapatnya di situ gitu. Yang lain juga ya apa sih, sering lumayan. Pernah ribut gede banget? Apa? Ribut gede banget? Enggak. Jadi cuman ributnya gitu-gitu doang aja. Iya. Oke. Jadi cuman itu aja tadi ya. Kalau misalnya pernah pada saat mengecewakan mama, nah pengen tuh balik lagi ke situ untuk merubah aja. Enggak mah, gua nggak capek deh gitu kayak gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua yang menurut saya rada serius. Bahagiakah kamu waktu kecilnya? Waktu zaman murang kalinya? Bahagia. Bahagia. Kalau misalnya ada pertanyaan mau ngerubah nggak supaya lebih bahagia lagi, mau nggak? Sebenarnya balik lagi ke sana sih, kayak mungkin kalau aku nggak mendapatkan semua itu di masa kecilku, kayak ya nggak ketemu sama orang-orang sekarang juga, pastinya gitu sih. Aku kayak lebih mikirin kayak apapun yang terjadi dulu itu yang ngebentuk aku kayak sekarang ini, dan kalau mungkin aja ada satu kejadian yang nggak sama gitu, pasti mungkin bakalan aku berbeda banget gitu. Kalau aku sih ngerasanya sih gitu sih Kang. Sebelum ya berarti buka rokok dulu, baru ntar saya ajarin tosnya. Buka loker. Sini. Mai. Teh. Nah, sok silakan buka. Wow. Duduk. Buka, Mai. Buka aja. Kan supaya tahu apa itu. Siapa tahu di dalamnya abon. Oh, bukan sereal. No, kan bukan sereal, siapa tahu kan. Wow, gambarnya sereal. Masa saya ngasih sereal Ini walaupun nggak kurang apa-apa kali. Iya, buka aja supaya tahu dong. Aduh. Susah. Bisa lah. Sobekin aja nggak apa-apa, cuek. Maaf ya. Nggak apa-apa, lagi itu kan buat kamu aja. Sangkanya sereal bener. Ntar engkau nyariin dong endorse. Makan lah sereal. Bawa aja, buka aja. Nah, buka dong. Oh, ada lagi. Iya. Kaos ya. Merchandise. Yeay. Big size tuh? Ya, big size. Iya. Yeay. Thank you loh udah Thank you, datang Kang. ke Murang Kali. Saya yang makasih banget. Mudah-mudahan kepake, paling nggak kepake buat tidur lah. Kepake lah pasti. Nah, sekarang Jatuh. salamnya Murang Kali tuh karena ini ada ini nggak apa-apa gini aja. Murang Kali alus pisan. Okay. Alus pisan. Halus pisan. Murang Kali. Halus pisan. Asik. Ke kamera mana? Kan biasa like dan subscribe lah YouTube channel Kang Arman gitu ya. Nah, kamu ngomong ke sini. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Subret. Like dan subscribe channel YouTube Arman Maulana. Ya, situ. Hai semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya Kang Arman Maulana. Bungkus. Kemana kan ku cari bayang senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpamu. I wanna be with you.